Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kawan. Salam sehat ya untuk kita semua, bertemu lagi. Saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Tentu tidak sendiri kawan, sudah ada Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini nggak bohong ya Ustadz? Nggak ditipu ya Ustadz ya? Lo serius iki? Alhamdulillah. Jujur pali, sehat semangat nih. Alhamdulillah. Kalau jujur dan tidak ada tipu-tipu begitu ya Ustadz. Jujur kacang hijau ya. Oh. Kalau ini beda lagi Ustadz, masih pagi Ustadz ya. Benar kawan, pagi ini kita akan diskusi seputar tipuan. Bagaimana sih supaya kita ini tidak mudah tertipu? Kira-kira tertipu apa begitu ya? Karena katanya dunia ini banyak tipuan. Nah itu ya seperti apa? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli khalin wa ni'matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Mbak Ayu yang selalu renyah suaranya di pagi hari membuat semangat terus untuk berkarya, berprestasi di hari ini, mempersembahkan yang terbaik untuk keluarga, untuk negara, untuk bangsa, dan yang pasti untuk Allah yang telah memberi kita nikmat. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan, yang mengajari kita kebaikan, yang menunjukkan kita keburukan, sehingga kita bisa memilih jalan yang terang, jalan yang terbaik, menghindari bencana dan kecelakaan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk mengobrolkan tentang tipuan. Karena ya kalau kita googling itu dunia penuh tipuan, itu mesti banyak sekali itu kita dapatkan ya. Dan memang faktanya begitu. Faktanya itu ya setuju tidak setuju, begitulah realitasnya. Kalau hari ini kebenaran, mungkin besok kebenaran itu ternyata tidak benar lagi. Atau katanya ini fakta sejarah, setelah sekian puluh tahun, sekian abad ternyata kebuka. Oh, ternyata nggak benar waktu itu ya. Nah, ini terungkap di fakta yang lain bahwa yang benar ternyata seperti ini. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya mengajak kepada kawan-kawan semuanya agar kita hidup di dunia ini tidak terjebak oleh tipuan-tipuan itu. Kita belajar dari maqalah atau pesan atau nasihat dari hukama yang dipilih atau yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad. Begini bunyinya: Man i'tasama bi aqlihi dhalla wa man istaghna bi malihi qalla wa man azza bi makhluqin dhalla. Artinya, man i'tasama bi aqlihi dhalla, barang siapa berpegang teguh pada akalnya, dhalla, niscaya dia sesat. Tuh, padahal sekarang kita lagi dipromosikan, disosialisasikan, bahkan dibangun dengan sedemikian luas tentang hegemoni akal. Jadi kebenaran akal.
bahwa akal inilah yang menentukan segala sesuatu, Harus yang pakai akal, menetapkan yang menetapkan ukuran segala sesuatu. Bahkan kebenaran pun diukur dari akal kita kan. Padahal sekali lagi, kenapa tetapi kok kemudian malah menjadi sesat? Ya, karena akal hari ini benar, kemudian besok ada penemuan baru lagi, maka yang hari ini benar tidak jadi benar, gitu ya. Maka kebenaran yang ditemukan oleh akal sesungguhnya adalah kebenaran yang paling sementara, paling pendek waktunya, masa berlakunya paling cepat, paling pendek, paling singkat, gitu ya. Kenapa? Karena ya akalnya Mbak Ayu bisa jadi berbeda dengan akal saya. Gitu. Logika saya bisa jadi berbeda dengan logikanya Mbak Ayu. Dan hari ini yang berlaku adalah logika saya, tetapi besok logikanya Mbak Ayu yang berlaku. Dan ketika itu Mbak Ayu akan mengatakan, oh tidak benar logika yang kemarin. Maka betapa banyak sekarang kita dapatkan kebenaran-kebenaran yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, itu ditutup begitu saja oleh kebenaran akal yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh orang sesudahnya. Maka sesungguhnya akal kita inilah yang pertama kali harus kita siasati atau kita waspadai. Karena dari akal kita lah sesungguhnya kesesatan itu akan mudah kita dapatkan. Ya kalau ngomong-ngomong berita misalnya Mbak Ayu ya, berita hari ini kan pasti benar ini para jurnalis ini menyebarkan berita, kan gitu ya. Betul, Ustaz. Tetapi begitu besok berita baru kan benar lagi, kan itu. Padahal kebenaran itu kan mestinya tidak berganti-ganti ya. Nah, oleh karena itu kebenaran itu, kalau kebenaran ini dari akal, maka yang kita dapatkan adalah kesementaraan. Ya, kesementaraan, padahal kebenaran itu mestinya berlaku dalam jangka waktu yang lama, yang terus-menerus tidak berubah. Tetapi begitu kebenaran ini hanya diproduksi atau hanya dipetik, disandarkan dari akal, menurut beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, dhalla, niscaya manusia akan memperoleh kesesatan. Oleh karena itu waspadai kebenaran-kebenaran yang dikeluarkan, yang ditetapkan oleh akal kita, karena sangatlah pendek usianya, sangatlah terbatas daya jangkaunya, sangatlah sempit wilayah yang bisa di-cover oleh kebenaran yang diproduksi oleh akal. Ketika kita senang, kan pasti berbeda itu hasil pemikirannya dengan ketika kita tidak senang. Ketika kita sakit, kebenaran akal yang kita produksi atau yang kita hasilkan tentu berbeda dengan kebenaran akal kita ketika kita sehat. Sehingga sekali lagi kita waspadai setiap hasil pemikiran, setiap hasil hasil pemikiran yang dituangkan atau yang ditetapkan oleh akal kita. Karena sesungguhnya sekali lagi apabila kita hanya mengagung-agungkan akal, gitu ya, hanya bersandar kebenaran dari akal, niscaya akan memperoleh kesesatan. Yang kedua Mbak Ayu, agar kita tidak tertipu oleh kebenaran, tadi kan kebenaran akal ya. Sekarang kita tipuan yang kedua adalah barang siapa manistagna bimalihi qalla. Barang siapa yang mencari kecukupan melalui harta bendanya atau kekayaannya, qalla, niscaya dia akan miskin atau kekurangan. Mana ada orang itu merasa kaya dengan hartanya? Kurang, Ustaz. Kurang. Semakin banyak harta kita kumpulkan, itu akan memicu sifat rakus kita. Jadi ya memang begitu sifat dasarnya manusia. Harta itu. Ya. Maka kalau kita ingin mencari kekayaan, kan itu kemudian kebalikannya ya.
atau kita merasa kaya atau berkecukupan, maka jangan disandarkan atau jangan bersumber dari harta kita. Harta yang kita kumpulkan ini kita jadikan alat saja untuk memperoleh kecukupan, bukan kita mencari harta agar kita mendapatkan cukup. Jadi harus dibalik. Hartanya harus menjadi alat, bukan menjadi tujuan. Nah, itu kalau hartanya menjadi tujuan, nggak ada selesainya, nggak ada cukupnya, dan akan tertipu pasti. Mengira kalau mobil 2 itu cukup nanti. Oh tidak, ketika mampu beli 2 akan beli 3. Ketika beli merek yang sedang-sedang saja, kepingin merek yang lebih bagus, yang lebih premium misalnya, menganggap cukup nanti untuk memenuhi gaya hidup. Maka kalau kita belajar lagi nanti ada ilmu yang lain, ada ilmu yang pernah saya ikuti itu ya, ternyata kebutuhan atau keperluan atau keinginan orang itu seperti ini Mbak, orang lari di atas apa itu, kayak treadmill itu ya Mbak ya. Nah jadi kayak gitu, makin cepat ya kita makin cepat juga larinya gitu ya. Sehingga kita tidak pernah mau di bawahnya, keinginan itu selalu di atasnya gitu ya. Sehingga nggak ada cukupnya. Maka kecukupan, perasaan cukup atau memperoleh kekayaan itu jangan disumberkan atau disandarkan pada harta. Terus dari mana? Kan itu pertanyaan kemudian. Kecukupan itu jangan diperoleh atau jangan disandarkan pada harta. Di kemana kalau begitu? Gampang sekali. Kita harus mencukupkan atau mencari kecukupan itu berasal dari dalam hati kita. Masya Allah. Ya. Saya tadi berangkat ke sini itu makwet gitu ya. Ada 2 orang suami istri itu ya, naik sepeda motor becak yang dikasih mesin itu loh Mbak. Oh, bentor. Bentor. Nah di depannya itu gerobak sampah. Ya Allah. Goncengan. Yo guyang-guyung ngono tak delok. Cek senenge wong iki nek uripe. Dia sambil mendorong gerobak sampah, ya mungkin pemulung lah ya. Kemungkinan besarnya kan pemulung. Karena beliau berdua goncengan ya. Suaminya yang nyetir, ya istrinya di belakang itu gocekan rapat sambil bisik-bisik atau ngomong apa, tapi jelas kelihatan sekali rona wajahnya menampakkan kebahagiaan. Dan apakah dia hartanya banyak? Oh, saya yakin tidak lah. Kalau hartanya banyak, ngapain dia kerja kayak gitu? Nah, tetapi itulah dia mendapatkan kekayaan dari situ. Dari mana berarti membangun kekayaan itu atau kecukupan itu? Dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Kalau dia memperbanyak hartanya, oh enggak cukup. Enggak pernah kan ketemu dengan kecukupan. Tetapi kalau dia memperbesar hatinya gitu ya, memperluas perasaannya gitu ya, maka akan selalu merasa cukup. Walaupun sekali lagi tampak secara fisik seperti orang yang saya temui dalam perjalanan tadi itu, Masya Allah, orang itu sudah tampak bahagia. Oh, goncengan ya suami istri. Kan sudah jarang kan, banyak orang-orang yang sudah kaya itu goncengan suami istri kan jarang Mbak ya. Ya hari ini istrinya ada di Italia, suaminya di Australia kan itu ya. Besok di Los Angeles, kemudian satunya ada di Istanbul loh ya, apa ini? Iya Ustaz, betul. Kapan goncengan berdua nyabuk kayak zaman nom-noman biyen kayak. Iya. Nah, jadi enggak lagi merasakan bahwa dunia milik kita berdua gitu ya, milik sendiri-sendiri. Karena punya kesibukan sendiri-sendiri, punya kekayaan sendiri-sendiri, punya rekening sendiri-sendiri, punya perusahaan sendiri-sendiri. Walhasil jarang sekali bertemu untuk memadu kebahagiaan, untuk meluaskan hati, untuk kemudian merasa berkecukupan dalam kehidupan. Maka sangatlah keliru gitu ya kalau di antara kita ini menyatakan atau memiliki satu prinsip hidup akan berkecukupan kita ini kalau harta kita banyak. Tidak. Kecukupan itu tidak dari harta, tapi kecukupan atau kekayaan itu bermula dari hati kita.
Kemudian yang ketiga Mbak Ayu, wa man azza bi makhluqin dzalla. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dari sesama manusia, niscaya dia akan hina. Jadi ya ini kayaknya sudah lazim lah ya, kita demi teman katanya ikut-ikut bermabuk-mabukan ya. Demi teman ikut menghisap narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Untuk teman katanya kan? Atau ikut ke sana kemari. Untuk apa? Ngumpuli konco. Nah, kalau itu yang kita cari, ujungnya adalah kehinaan kita. Atau bahkan agar kita mendapat teman banyak, kita suka nraktir, kita suka ngasih, ya, entah dengan cara apapun ya. Kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, baik hukum negara apalagi hukum agama. Mereka kumpulkan kawan-kawannya itu, kolega-koleganya itu. Untuk apa? Untuk agar dirinya merasa berkuasa, merasa paling terhormat ya, paling menentukan itu ya. Nah, apa ujungnya? Sudah kita saksikan hari ini, akhir-akhir ini. Allah mempertontonkan, Allah menunjukkan kepada kita bahwa inilah hasilnya. Dia dipermalukan dan tidak ada yang bisa menolong kan? Dia tidak ada yang bisa menolong. Keluarganya malu, anaknya malu, pastilah orang tua yang kemarin berada di puncak ya, disanjung, dihormati dengan segala atribut ya, dengan segala atribut yang semua orang ngiler ya, melihat gitu ya. Begitu dia dijadikan Allah sebagai ayat yang mengajari kita, nah kelihatan sekali bahwa barang siapa yang mencari, ya kalau istilah sekarang itu ya, tepuk tangan, sanjungan dari kawan-kawan, dari sama manusia, niscaya dia akan memperoleh kehinaan. Karena biasanya untuk itu dia akan menempuh melakukan apa saja. Nah kalau sudah apa saja itu, maka ujungnya kemana? Ya pastilah kehinaan. Nah kalau sudah begitu, mana kita akan minta tolong? Itu juga salah satu contoh sikap atau ini ya Ustadz ya, kita tertipu ya Ustadz ya. Ya, jadi tertipu oleh apa? Tertipu oleh sanjungan, tepuk tangan ya, kemudian puji-pujian dari kawan-kawan kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau nanti kita belajar lebih jauh lagi, kata Sayyidina Ali, kalau kamu dipuji oleh seseorang, maka ambil segenggam debu, sumbalkan di mulutnya, kan itu. Masya Allah. Saking bahayanya pujian, saking menakutkannya sanjungan. Karena orang menyanjung, orang memuji kita itu kemungkinan besarnya itu buju-bujuan ya, gak teman ono karepe lah, ono karepe. Abang-abang lambe. Nah, tapi kalau dia mengkritik asli biasanya. Asli itu dari dalam dirinya. Memang dia tidak suka, dia jujur gitu ya. Tapi kalau orang memuji kita, hati-hati. Karena kemungkinan besarnya adalah dia abang-abang lambe, bujuk-bujukan, epok-epok, cara Surabaya dolek rai deh. Nah, sehingga akan mendapat perhatian itu ya, akan mendapat ya pokoknya mendapat perhatian lah. Ya istilahnya yang lagi di ngetren mungkin juga ya membangun pencitraan atau apa gitu ya. Nah, ini yang sesungguhnya pada akhirnya itulah yang menipu, dan kemudian karena dia tertipu ya pasti menyesal dan terhinakan. Jadi ada 3 yang akan menipu kita, yaitu akal kita sendiri, yang kedua harta kita, dan pujian dari teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kawan-kawan semuanya bisa menjaga diri. Amin. Terhadap akal, mewaspadai kebenaran yang dikeluarkan, yang ditetapkan oleh akal kita bukan satu-satunya kebenaran. Kita harus selalu mengkonfirmasi, harus selalu ngecek, mengukur dengan kebenaran-kebenaran agama. Kemudian harta yang kita kumpulkan, ingat bukan tujuan kita. Tapi harta ini adalah alat untuk mencapai sesuatu. Ya apa itu sesuatu? Yaitu kemuliaan hidup, kebaikan, kemudian kehormatan. Jangan menjadi tujuan harta kita itu. Karena pasti akan tertipu nanti. Dan yang ketiga adalah teman-teman, sanjungan, pujian dari teman-teman ini, kawan-kawan kita ini,
karib kita ini, kolega kita ini bukanlah tujuan kita. Karena apa? Kalau hanya itu kita melakukan segala sesuatu, maka kita akan tertipu. Masya Allah, ini kayaknya harus ada sesi yang kedua Ustadz Mim. Itu ya. Iya. Karena ini masih kurang lama ini Ustadz, yang soal yang pujian tadi ya Ustadz ya, Masya Allah. Semoga kawan kita bisa mengalahkan tipuan ya, yang mana tadi sudah dirangkum sama Ustadz Mim dan dijelaskan pula kita hati-hati soal akal, kemudian harta dan juga pujian. Nah, mungkin saya request untuk yang terakhir Ustadz Mim ya. Iya, apa Mbak Ayu? Senang atau di request. Siap. Alhamdulillah kawan, demikian ya dialog Fajar pagi ini. Saya dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.